Bapa di surga, kami mohon Engkau juga memberkati kami yang hadir ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Berikan kami firman yang membuat kami makin mengerti Allah kami, makin mengasihi Dia, dan makin ingin dekat dengan Tuhan kami. Hamba-Mu yang lemah dan tidak layak ini ditopang oleh Roh-Mu yang kudus untuk menyatakan firman, dan kiranya Tuhan menolong setiap kami mendapatkan firman dari Tuhan. Dengan rela Tuhan rela memberikan, dan kami dengan rindu menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, di dalam waktu-waktu ke depan kita akan membahas satu Injil yang singkat, pendek, tetapi sangat tajam dan langsung ke inti, yaitu Injil Markus. Tapi hari ini kita akan mendengarkan khotbah dari satu seri sebelum masuk ke Markus, yaitu seri mengenai bagaimana doktrin Tritunggal diekspresikan di dalam kitab suci. Dan ekspresi ini sangat berkait dengan kebutuhan zaman kita sekarang. Nah, untuk bagian pertama kita akan mengaitkan dengan kenaikan Kristus. Mari kita membaca dari Wahyu pasal yang kelima. Kita akan membaca seluruh ayat dari Wahyu 5. Saya akan memulai membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-14. Wahyu pasal yang kelima, ayat pertama sampai 14. Saya akan memulai membaca ayat yang pertama. Wahyu pasal 5, demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Maka aku akan melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, ayat yang ke-13 dan 14 dari ucapan dari para makhluk sorgawi. Ini yang dijadikan inspirasi dan akhirnya menjadi teks di dalam karya final dari Mesaya. Bagi Dia yang duduk di atas takhta, Dialah yang layak mendapatkan semua. Ini merupakan ayat yang akhirnya ditutup dengan kata amin. Maaf, dari ayat yang ke-12 ya. Siapa yang layak menerima takhta? Anak domba. Siapa layak menerima kemuliaan? Sang anak domba. Siapa layak menerima kekayaan? Sang anak domba. Ini merupakan bagian-bagian yang sangat penting. Saudara yang hidup di bumi mesti sadar, yang layak terima pujian
adalah Kristus. Yang layak terima harta adalah Kristus. Yang layak terima hormat adalah Kristus. Yang layak terima puji-pujian adalah Kristus. Inilah hal-hal yang kita seumur hidup susah payah kejar. Saudara sudah kejar, tiba-tiba di sorga ada malaikat berseru, yang layak dapat adalah Kristus. Maka pertanyaannya, setelah saudara dapat pujian, setelah saudara dapat harta, setelah saudara dapat nama dan lain-lain, bersediakah saudara memberikannya bagi Kristus pada akhirnya? Karena Alkitab menyatakan hanya Dia yang layak mendapat semua. Maka saudara kalau dari sekarang tidak rela, terus pegang harta untuk sendiri, terus cari nama untuk diri, terus cari kemuliaan, terus cari puji-pujian untuk diri, saudara sulit masuk surga. Karena orang di sorga adalah orang-orang yang setelah melihat Kristus langsung mengatakan, milikmulah hidupku, milik engkaulah hartaku, milik engkaulah nama baik dan semua puji-pujian. Inilah yang masuk surga. Maka kalau saudara bilang, saya mau masuk surga, harap kita mengerti bahwa orang-orang yang ada di sorga adalah orang-orang yang melemparkan mahkota di kakinya Tuhan. Bukan orang-orang yang kejar mahkota kemana-mana. Maka sorga tidak cocok untuk orang-orang yang sifatnya duniawi. Sorga tidak cocok untuk orang-orang yang hatinya mencintai harta duniawi. Sorga tidak cocok untuk orang-orang yang hatinya mencari nama besar di dalam dunia. Ini semua prinsip yang penting dari kalimat-kalimat pujian yang ada di sorga. Saudara, ketika Yohanes melihat kondisi di sorga, dia kagum karena seluruh puji-pujian yang dipanjatkan di sana jauh lebih baik dari pujian manapun yang ada di bumi. Segala sembah dan segala hormat yang dipanjatkan jauh lebih agung dari apapun yang ada di bumi. Semua kata-kata indah yang dilemparkan, yang dipujikan kepada Tuhan di sorga jauh lebih baik dari di bumi. Sehingga ketika Yohanes mau tulis semua, malaikat mengatakan jangan tulis semua, materaikan sebagian. Kenapa materaikan? Karena orang di bumi belum layak mendapatkannya sekarang. Jadi Yohanes mendengarkan kata-kata yang belum boleh kita dengar. Puji-pujian di sorga begitu besar, lagu di sana begitu indah, yang menyatakan hormat kepada Tuhan di surga jauh lebih agung daripada kita di bumi. Tapi yang bikin Yohanes heran adalah seluruh fokus dari Allah Tritunggal adalah bumi. Kenapa bumi jadi fokusnya Bapa di surga? Kenapa bumi jadi fokusnya Kristus? Kenapa bumi jadi fokusnya Roh Kudus? Di bumi hanya ada orang-orang yang memusuhi Tuhan. Di bumi hanya ada orang-orang berdosa yang melawan Tuhan. Di bumi hanya ada orang-orang yang penuh hawa nafsu yang hidup melawan Tuhan. Tapi dengan cinta yang besar, mata Tuhan tertuju kepada bumi. Maka saudara, Alkitab adalah buku yang sangat indah. Gregory dari Nazianzus ketika dia diminta pindah dari Kapadokia untuk melayani di Istanbul, di Konstantinopel. Dia waktu itu sudah sangat lelah, dia sudah mau pensiun. Dia baru kehilangan papanya yang sangat dia cintai, dan belum lama dia kehilangan sahabat baiknya yaitu Basil. Ketika Basil, sesama teolog penting di timur, meninggal, Gregory dari Nazianzus mengatakan dia kehilangan teman berdiskusi, dia kehilangan teman berdoa, dia kehilangan teman berbicara teologi, dia kehilangan teman yang membuat dia kehilangan kesenangan hidup. Jadi dia sudah tidak selera lagi. Dia bilang, kalau boleh Tuhan panggil saya, supaya saya bisa bertemu Kristus, bisa bertemu tokoh-tokoh Alkitab, dan bisa bertemu Basil, sahabatnya. Tapi Tuhan tidak izinkan, dia masih terus hidup. Maka dia hidup di dalam keadaan hampir depresi. Karena dia tidak merasa ada semangat lagi. Dia tidak lagi ada gairah untuk pelayanan. Tapi di dalam keadaan ini pun dia mempunyai pikiran luar biasa tajam. Sehingga khotbah-khotbahnya dan tulisannya tetap menyegarkan, biarpun dia dalam keadaan yang sangat-sangat kosong. Saudara, kadang-kadang anugerah Tuhan begitu besar, Gregory dari Nazianzus tetap melayani di dalam kondisi tertekan dan depresi, dan tetap jadi berkat. Lalu satu orang lagi yang terus bergumul dengan depresi adalah seorang yang bernama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon adalah orang yang banyak mengalami kesulitan. Salah satunya karena dia melihat ada bahaya yang mematikan jemaatnya karena terlalu penuh datang ke gereja. Dan dia sangat merasa bersalah. Dia tidak mengatur jemaat dengan baik sehingga ada yang mati. Ini membuat dia sangat tertekan dan mengalami gejala-gejala depresi. Tapi di dalam kondisi ini pun tidak ada kurangnya khotbah dia. Tetap berkuasa, tetap berlimpah meskipun dipanjatkan dari hati yang berat, bergumul di dalam kondisi depresi. Nah, Gregory dari Nazianzus mengalami hal yang sama. Dia sulit sekali. Lalu dia mengatakan, saya mau berhenti. Saya sudah berhenti saja, saya mau mengasingkan diri, mau baca kitab suci dan berdoa dan tunggu dipanggil oleh Tuhan. Mendadak
satu pasukan datang mendekat ke rumah dia. Wah, dia kaget, ada apa ini? Ada pasukan berkuda dengan tentara, dengan baju perang lengkap yang besar sekali datang mendekat. Ini membuat seluruh kota menjadi heboh. Lalu dari kereta utama turunlah kaisar Romawi bernama Kaisar Theodosius. Kaisar Theodosius adalah kaisar pertama di dalam sejarah Romawi yang menjadi Kristen Ortodoks, Kristen Tritunggal. Sebelumnya Konstantin menjadi Kristen, tapi dia lebih dekat kepada Arian ketimbang Tritunggal. Nanti saya akan jelaskan Arian dan apa yang kita percaya di dalam Tritunggal. Nah, maka ini kaisar yang sangat mengerti teologi, cinta Tuhan. Dan ini adalah seorang kaisar yang pernah dihukum oleh pemimpin gereja. Waktu dia datang ke Milan, bishop dari Milan yaitu Ambrosius, nah ini gurunya Agustinus, marah kepada Theodosius. Karena Theodosius pernah memerintahkan tentaranya untuk membunuh banyak laki-laki yang bukan tentara. Karena dia marah sekali dan dia mengatakan selama Theodosius ada di Milan, dia tidak boleh ikut ibadah. Dia tidak boleh ikut perjamuan kudus. Dia mesti dihukum. Wah, hamba Tuhan berani bicara gini tentang Kaisar Romawi. Maka teman-teman Ambrosius bilang, aduh Ambrosius kamu terlalu berani, nekat. Sebentar lagi tentara akan datang menangkap kamu. Ambrosius bilang gak peduli. Saya harus menyatakan kebenaran dari Tuhan. Tapi ternyata bukan saja tidak ada tentara yang tangkap. Kaisar Theodosius mengumumkan dia mengaku bersalah. Saya mengaku berdosa dalam hal yang dituduhkan Ambrosius. Maka saya minta waktu beberapa bulan. Pemerintahan ditangani orang lain dan saya ada di padang gurun mengasingkan diri. Nah, ini dia kaisarnya. Nah, ini kaisar yang sangat cinta kebenaran. Maka dia mau seluruh Romawi menyingkirkan ajaran Arius. Arius punya ajaran sangat sesat. Dia tidak percaya Yesus setara dengan Bapa di dalam keilahian. Yesus adalah Allah yang lebih rendah. Ini bukan ajaran Alkitab. Maka dengan marah Theodosius mau memperbaiki ajaran ini, tapi dia tidak punya kekuatan. Dia bukan teolog, dia bukan ahli Alkitab. Nah, itu sebabnya dia datang ke Gregory dari Nazianzus. Lalu dia turun dari keretanya masuk ke rumah Gregory. Gregory kaget, mengapa engkau kunjungi saya? Kunjungan ini begitu mulia. Saya tidak layak menerima engkau di rumah saya. Tapi Theodosius mengatakan, saya datang mau memohon. Dengarlah permohonan kaisarmu. Theodosius ini pintar sekali membujuk. Saya yakin kalau dia hidup sekarang, dia jadi humas yang luar biasa. Nah, dia bilang ke Gregory, Gregory, dengarlah kaisarmu memohon. Waduh, kalimat ini pun sudah bikin hati dia langsung luluh. Masa kaisar memohon? Kaisar kan tinggal perintah. Tapi Theodosius mengatakan, Gregory, Bapakku, dengarlah kaisarmu memohon kepadamu. Memohon apa tuanku kaisar? Saya minta kamu pindah rumah dari sini ke Konstantinopel, lalu saya akan jadikan kamu bishop di sana. Kamu jadi pemimpin yang buka kelas Alkitab setiap hari. Gregory mengatakan, tuanku kaisar yang terhormat, saya sudah terlalu lelah. Saya sudah tua, saya sudah kehilangan harapan hidup. Saya tidak lagi mau melayani seperti ini. Saya mau pensiun dan saya mau mengasingkan diri mendekat ke Tuhan. Lalu Theodosius mengatakan, Bapakku, izinkan aku memohon kedua kalinya. Jika permohonan kedua belum kau dengar, maka dalam permohonan ketiga, saya akan berlutut dan sujud di depan engkau. Waduh, saudara kalau jadi Gregory gimana? Oh boleh sujud dulu. Tolong ada yang foto ya, ada yang foto. Mau masuk Instagram. Ada kaisar sujud sama saya. Tapi Gregory enggak mau seperti itu. Engkau kaisar tidak perlu sujud kepada rakyat. Kepada seorang biasa seperti saya. Tapi kaisar mengatakan engkau adalah bapa dari gereja. Engkau bapa saya. Mohon dengar permohonan anakmu. Pindahlah ke Konstantinopel demi Tuhan dan demi jemaatmu. Gregory kali kedua mengatakan tidak perlu engkau bersujud. Karena engkau tidak harusnya melakukan ini. Banyak teolog lain yang juga bisa. Nah ini kalimat orang yang mau menghindar ya. Jadi kalau saudara minta satu orang ikut panitia lalu dia bilang banyak yang lain. Udah ini trik lama lah, sudah banyak orang yang ngomong kayak gini. Banyak teolog lain yang jauh lebih qualified dari saya. Tolong jangan sujud, saya tidak layak mendapatkan ini dari kaisar saya. Tapi saya juga tidak berani pergi ke sana. Akhirnya kali ketiga, Theodosius tidak jadi bersujud karena Gregory bilang jangan. Tapi dia mengatakan baiklah, jika memang kehendakmu untuk mengabaikan gereja, saya akan pergi dan tinggalkan tempat ini. Waduh kalimat ini bikin Gregory sangat stres. Meninggalkan gereja,
Masa saya meninggalkan gereja? Saya enggak meninggalkan gereja. Tapi Theodosius mengatakan jika engkau membiarkan ajaran Arius menyebar, engkau sedang meninggalkan gereja. Ini ternyata kalimat lebih kuat. Langsung Gregory mengatakan, Tuan, hari ini juga saya berkemas. Hari ini saya akan pergi ke Konstantinopel dan saya terima tawaranmu. Bah, akhirnya satu pemikir paling brilian, di salah satu yang paling brilian di sepanjang sejarah gereja. Ini pemikir sangat penting ya, bahkan Calvin pun banyak kutip dari dia. Gregory dari Nazianzus. Saudara bisa cek, banyak tulisan dia sudah free, boleh di-download dari internet. Banyak tulisan paling bagus dalam sejarah gereja itu sudah free. Tulisan Agustinus free, tulisan Gregory free, tulisan siapapun free. Saudara baca yang manga, yang mahal. Saya nggak tahu mahal atau enggak, saya nggak ngerti lah. Intinya adalah saudara yang bagus-bagus itu sudah gratis, ayolah ambil, lalu baca. Kalau saudara bilang sulit, nggak langsung ngerti, nggak apa-apa. Namanya proses belajar, nggak mungkin langsung ngerti. Nah maka Gregory dari Nazianzus, salah satu pemikir paling brilian dalam sejarah gereja, pindah ke Konstantinopel dan dia mulai buka kelas Alkitab menekankan doktrin Tritunggal. Kali pertama dia pimpin PA, langsung ada ribut yang dukung Arius dan dukung Tritunggal, tawuran di kelas PA. Bayangkan kalau kita PA Jumat ya, saya bahas tentang Alkitab tiba-tiba saudara tawuran, saya bingung, hei berhenti tawuran. Lalu satu orang meninggal dalam tawuran itu. Wah, Gregory stres bukan main. Dia kembali datang ke Theodosius dan mengatakan, Tuhan menekan saya begitu berat, hati saya nggak tahan. Masa ada jemaat mati dengar PA? Saya mau kembali ke Kapadokia. Tapi Theodosius mengatakan, kita sudah bicara panjang tentang ini. Maukah engkau berhenti hanya gara-gara satu kesulitan? Mau biarkan iblis menang? Wah, Theodosius memang pinter ngomong. Sayang ya, dia bukan orang yang hidup sekarang jadi anggota STEMI. Akhirnya Gregory mengatakan, baik saya akan terus pimpin PA. Nah salah satu pembahasan dia mengatakan demikian. Engkau mau melihat bagaimana cinta Tuhan? Baca Alkitab. Karena buku-buku dari dewa-dewa lain, buku-buku dari manapun bercerita tentang surga dan fokusnya ke surga. Buku tentang dewa-dewa Romawi berfokus tentang dewa-dewa Romawi. Buku tentang dewa-dewa Yunani berfokus tentang dewa-dewa Yunani. Tapi buku tentang Allah yang sejati berfokus kepada manusia. Dari awal yang diceritakan adalah relasi Allah dengan manusia. Dan dari awal buku ini memberikan sorotan kepada bumi, bukan kepada sorga. Bahkan kitab Wahyu pun ketika Yohanes lihat, wah yang memuji Tuhan begitu banyak, begitu bagus. Jauh lebih bagus dari bumi, jauh lebih indah. Tapi mata sang Bapa melihat ke bumi. Mata Allah lihat dan hatinya sedih melihat keadaan di bumi. Maka di tengah-tengah ibadah Allah Bapa mengatakan, ini ada satu tulisan, ada satu scroll yang isinya adalah penghakiman di bumi. Bumi kenapa mesti dihakimi? Karena banyak ketidakadilan terjadi di bumi. Jadi Allah Bapa punya hati berat sekali untuk bumi. Dia menerima pujian dari malaikat, tapi yang ada dalam pikirannya adalah yang di bumi. Dia terganggu dan sakit hatinya oleh apa yang terjadi di bumi. Saudara kalau punya rumah bagus dan semua yang dibutuhkan diterima di rumah itu, sulit bagi kita untuk punya perhatian kepada orang yang lebih miskin. Tapi Allah di sorga terus pikirkan bumi. Maka dia bertanya, siapa dapat membuka gulungan kitab ini? Siapa dapat lepas materainya dan buka? Ternyata enggak ada. Yohanes sedih dan kesedihan Yohanes adalah kesedihan yang selaras dengan sedihnya Bapa melihat bumi. Allah mau menghakimi dan Allah mau menyerahkan penghakiman kepada manusia. Siapa manusia berhak menghakimi? Dan satu yang seperti anak domba maju. Nah di sini kita melihat keadaan Tritunggal disorot dan dijelaskan oleh oleh kitab Wahyu dengan indah sekali. Waktu Yesus maju, dia kelihatan seperti anak domba yang baru disembelih. Dialah sang korban, dialah imam sejati yang menyerahkan dirinya untuk jadi korban. Lalu Alkitab mengatakan dia mempunyai 7 tanduk, ini tanda kekuasaan yang sempurna. Dan dia mempunyai 7 roh yang mengelilingi bumi. Inilah Roh Kudus. Roh Kudus menyertai Kristus. Roh Kudus tidak mungkin terpisah dengan Kristus. Maka kalau Roh Kudus ada di dalam saudara, saudara pasti ada di dalam Kristus. Karena Roh Kudus tidak akan meninggalkan Kristus. Itulah sebabnya kita diselamatkan. Karena roh yang ada pada saudara adalah roh yang sama yang juga ada pada Kristus. Roh yang membangkitkan Kristus juga adalah roh yang akan membangkitkan saudara. Nah kita jadi satu dengan Kristus. Oleh karena Roh Kudus menyatukan kita. Sebab Roh Kudus tidak akan meninggalkan Kristus. Maka Kristus maju dan menerima gulungan kitab
Dan di sini kita melihat Allah Tritunggal di dalam kekuasaan untuk memerintah seluruh bumi. Bapa mewariskan tahta. Siapa yang seperti aku, yang akan memerintah dengan sifatku, yang akan memerintah dengan keadilanku, yang akan memerintah dengan cinta kasihku. Ini adalah satu cara Alkitab menyatakan Sang Bapa mau menyerahkan bumi kepada manusia, tapi manusia yang akan menangani bumi harus manusia yang selaras dengan hatinya Sang Bapa. Dia tidak akan serahkan takhta kepada manusia serakah. Dia tidak akan berikan takhta kepada manusia yang tidak adil. Dia tidak akan berikan takhta kepada manusia yang cemar. Maka dia tidak mau berikan itu kepada pemimpin-pemimpin di dalam sejarah dunia. Sejarah kita ditulis oleh orang-orang yang mengagumi banyak pemimpin. Dari awal cerita tentang Mesir adalah cerita tentang Firaun-Firaun. Cerita tentang Babel adalah cerita tentang raja-raja yang memerintah di sana. Cerita tentang Persia adalah cerita tentang dinasti-dinasti yang pernah menjadi raja di Persia. Cerita tentang Romawi adalah cerita tentang pahlawan-pahlawan, pemimpin-pemimpin perang, ahli militer, dan ahli filsafat politik yang pernah muncul di Romawi. Semua catatan sejarah berbicara tentang politik kekuasaan. Saudara mau bicara tentang sejarah Indonesia, saudara akan bagi periode sejarah Indonesia di dalam periode Portugis, lalu periode Spanyol, kemudian periode Belanda, lalu sementara ada interupsi dari periode Inggris sebelum akhirnya masuk periode Belanda, bukan VOC tapi negeri Belanda, baru setelah itu kemerdekaan. Ini kan berkait dengan kekuasaan. Yang kuasai Portugis, yang kuasai Spanyol, yang kuasai Inggris, yang kuasai negeri Belanda, yang kuasai pemerintah sendiri, orang Indonesia. Berarti sejarah Indonesia pun adalah sejarah tentang politik kekuasaan. Nah, seluruh zaman berisi tentang pemimpin-pemimpin yang banyak, yang sangat hebat, yang sangat mampu mengatur. Dan kalau kita tanya, siapa di antara para pemimpin ini yang akan Tuhan wariskan tahta? Nah, ini kira-kira pertanyaan yang dimunculkan di dalam Wahyu pasal yang kelima. Tuhan angkat scroll, gulungan kitab tanda penghakiman. Dan Tuhan tanya, siapa layak terima gulungan? Nah, sekarang kalau saudara ada di situ, saudara akan membuat kalkulasi. Siapa ya pemimpin paling hebat yang pernah muncul? Kalau saudara bilang pemimpin-pemimpin kafir pasti nggak mungkin ya. Kan mereka juga nggak ke surga. Kalau ditanya di mana Sanherib gak di surga. Di mana Julius Caesar? Julius Caesar lagi makan Caesar salad di neraka. Di mana pemimpin-pemimpin Romawi? Mereka tidak percaya Tuhan. Lalu siapa yang berhak menerima gulungan? Langsung kita switch. Kalau pemimpin kafir tidak boleh, mungkin pemimpin Kristen boleh. Mungkinkah Raja Clovis dari Prancis yang bisa mengambil tahta ini? Karena dia raja yang membela gereja. Waktu dia diangkat menjadi orang Kristen, dibaptis. Langsung dia mendeklarasikan, saya pelindung gereja. Siapa mengganggu gereja, saya pembalasnya. Dia melindungi paus, dia melindungi gereja. Tentaranya dipakai untuk menjaga gereja Tuhan. Bukankah dia paling layak? Karena dia punya kemampuan memerintah. Atau mungkinkah raja-raja yang saleh? Mungkinkah Ratu Inggris sebelum raja yang sekarang ya? Mungkinkah pemimpin-pemimpin di dunia barat yang setia sama Tuhan? Mungkinkah orang-orang seperti Jimmy Carter, bukan Jimmy Pardede lah ya. Mungkinkah Presiden Amerika yang dulunya pernah menjadi pemimpin anak-anak dalam hal sekolah minggu seperti Abraham Lincoln misalnya. Mungkinkah pemimpin-pemimpin dunia ini yang dapat? Tetapi Tuhan mengatakan tidak ada yang layak. Jadi seluruh surga memikirkan tentang tokoh-tokoh yang ada, tapi tidak ada yang layak. Kenapa tidak ada yang layak? Karena tidak ada dari mereka yang benar-benar merepresentasikan hati Bapa di surga. Mereka mungkin punya pengetahuan tentang siapa Tuhan, tapi mereka tidak benar-benar mempunyai hatinya Tuhan. Lalu siapa yang punya hatinya Tuhan? Yohanes melihat ada seorang yang seperti anak domba yang baru disembelih. Saudara, saya pernah beli satu CD-nya Bach yang tentang Saint Matthew Passion. Saya punya beberapa, waktu itu saya suka sekali karya klasik, baru pertama kali tahu. Saya lebih dulu tahu klasik sebelum teologi reform. Jadi waktu itu saya dalam posisi belum bertobat. Saya memang diberi anugerah suka musik yang bagus. Kadang-kadang saya lihat pemusik, bakatnya bagus, selera musiknya jelek. Saya nggak ngerti kok bisa timpang begitu ya. Saya bakat musik jelek, tapi selera musik bagus. Kalau nggak percaya nanti uji aja.
Nah saudara, saya waktu pertama kali dengar klasik, saya dengar 3 karya dari Bach, Mozart, dan Beethoven. Saya langsung jatuh cinta. Saya langsung pikir dalam hati, kenapa nggak dari dulu begini ya? Dari dulu saya ini terpapar dengan rock-rock lama. The Beatles, Led Zeppelin, dan lain-lain. Karena papa saya senangnya Beatles. Dan seluruh keluarga, dari keluarga besar Pardede di dalam keluarga saya. Kalau nggak suka Beatles itu mungkin bisa diekskomunikasi. Jadi saya senang lagu-lagu seperti ini, bisa main gitarnya, bahkan bisa memainkan gitar. Saya jadi pemain gitar di band, meskipun bukan melodi, saya ritme aja. Nah saya menyenangi musik banyak, tetapi ketika dengar klasik saya langsung menyampahkan yang lain. Semua yang lain itu kualitasnya lebih rendah dari ini. Saya mendengarkan kekayaan melodi, langsung saya pikir, dulu saya belajar melodi yang dari gitaris-gitaris terkenal. Nggak ada yang melampaui atau yang menyamai melodi yang dihasilkan dari musiknya Bach. Lalu saya pikir kalau yang paling bagus, yang saya tahu ternyata jelek, kenapa saya nggak pindah? Langsung saya switch, langsung suka klasik. Nah langsung saya mulai koleksi, uang saya terbatas. Waktu mau beli, harga CD klasik mahal banget. Saya nggak cari bajakan ya, karena dulu belum banyak bajakan. Andai saya tahu mungkin lebih pilih bajakan. Nah, beli yang satu, lalu saya dengar, loh kok agak lain? Yang pertama saya dengar temponya begitu hidup, yang ini temponya begitu lambat. Saudara, tempo lambat bikin orang cepat ke kuburan, kalau harusnya cepat. Kadang-kadang saya kritik tempo di GRI Karawaci ya, karena terlalu sabar. Kalau nyanyi benar-benar menuntut untuk ada kesabaran. Lalu ada yang bilang, Pak ingat orang-orang tua. Orang tua kalau nyanyi nggak bisa cepat. Tapi saya kasih tahu, orang tua senang dengar anak muda nyanyinya cepat. Orang tua kalau lihat anak muda nyanyi lambat, pengen dijitak sama orang tua. Lu belum tua nyanyi kayak begini. Nah jadi saudara coba mengerti orang tua dengan lebih akurat. Wawancara satu-satu, Bapak maunya lihat anak muda nyanyi kayak orang tua atau enggak? Ya enggak, saya waktu muda ya. Nah ini biasanya kakek-kakek akan bilang gitu. Opa dulu ya, wah ini udah kalau udah keluar ini, saudara jangan bantah ya. Opa dulu kalau nyanyi, cita pun kalah cepat. Nah itu misalnya. Jadi saudara waktu saya dengar, kok Bachnya pelan? Oh ternyata Bach ditafsirkan oleh orang modern di tahun 70, tahun 80 memang dibikin lambat. Bikin pakai orkestra besar, enggak cocok untuk Bach. Waktu saya dengar ini enggak cocok. Akhirnya saya cari lagi, saya baru tahu ternyata yang main Bach pun ada banyak variasi. Akhirnya saya beli 5 versi dari Saint Matthew Passion. Itu uangnya berapa tuh? Hampir bolos, hampir berhenti kuliah. Udah gak ada uang buat kuliah. Lalu setelah saya lihat ada satu yang covernya bagus sekali. Covernya adalah ada satu meja dengan ada domba, ngeri sekali. Lehernya sudah terbuka, darah muncrat kemana-mana. Lalu domba itu wajahnya begitu lucu, seperti domba yang masih muda. Tapi badannya leher ke bawah, ngeri bukan main. Lehernya seperti mau putus, darahnya kemana-mana. Saya lihat cover ini seperti cover lagu rock. Ngeri bukan main, horor. Lalu langsung saya ingat, ini cover yang paling akurat. Karena ini menggambarkan horornya salib. Maka saudara bayangkan ya, Yohanes di sorga tanya, mana pemimpin yang layak? Tapi satu pemimpin yang layak justru seperti orang yang baru dibantai di perang. Orang baru dibantai di perang mana bisa jadi pemimpin? Tapi di sini Allah Bapa menyerahkan scroll kepada dia. Dia menerima salib scroll, dia menerima tahta dan dia langsung dapat pujian dari seluruh surga. Kenapa dapat pujian? Karena inilah yang hatinya sama dengan Allah. Inilah yang jiwanya setara dengan Allah. Berarti Allah tidak cari orang yang paling jago, paling hebat, tapi Allah cari orang yang paling setia menjalankan kasih kepada sesama. Yesus Kristus melihat orang Israel dan dia mengatakan, biar aku tanggung dosamu, biar saya pikul dosamu, dan biar saya membayar lunas semua kesalahanmu. Inilah pemimpin. Dan Yesus Kristus bukan hanya pemimpin bagi orang Israel, dia mengatakan kepada murid-muridnya yang orang Israel, ada banyak orang dari luar Israel akan makan bersama-sama dengan kita, oleh karena aku pun mengasihi mereka. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ada lagi domba yang bukan dari kandang ini. Mereka pun harus dituntun masuk. Saudara, kalimat ini bagi orang Yahudi kalimat yang sangat-sangat keterlaluan. Kenapa engkau mencintai bangsa lain juga? Bangsa lain itu kafir. Dari mereka lah sumber segala hawa nafsu dan dosa. Mereka penyembah berhala, mereka harusnya dibinasakan. Tetapi di dalam kalimat Yesus, dia justru mengatakan, cinta kasih saya akan di-extend, akan diberikan juga kepada bangsa-bangsa yang lain ini. Maka saudara, berita dari Wahyu pasal yang kelima merombak, memutarbalikan semua fakta yang kita ketahui di dalam sejarah. Kita mengatakan sejarah adalah bagi mereka yang menang, masa depan adalah bagi mereka yang berani. Dunia ini akan milik mereka yang kuat, seluruh pemerintahan akan milik mereka yang cepat dan cerdik.
Tapi Tuhan membalikan semua dengan mengatakan seluruh tahta diberikan kepada Sang Anak Tunggal dari Allah. Nah, di sini kita melihat ada 3 fakta yang mengagumkan tentang Tritunggal. Yang pertama adalah Allah Tritunggal, baik Bapa maupun Putra, yaitu Yesus Kristus yang berupa seperti anak domba di dalam bacaan kita. Dan Allah Roh Kudus yang adalah 7 roh yang menyertai dan yang ada di seluruh dunia. Roh Kudus menyertai Yesus, tapi Roh Kudus juga ada di seluruh dunia. Nah, ini adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu substansi, ketiganya adalah Allah yang sejati. Satu Allah, tapi 3 pribadi. Nah, ini konsep berpikir yang penting di dalam gereja. Ini konsep berpikir yang ternyata bisa dipakai di dalam banyak hal lain. Nah, tapi kita tidak bahas ini sekarang. Allah satu, 3 pribadi. Satu substansi, 3 pribadi. 3 pribadi yang saling berelasi, dan relasi antar pribadi Tritunggal memberikan kepada kita insight, pengertian tentang bagaimana Allah mempunyai hati kepada manusia. Baik Bapa maupun Yesus Kristus maupun Roh Kudus memberikan tekanan kepada kemuliaan di dalam hal jadi berkat bagi manusia. Ini menakjubkan sekali. Berapa mulianya Tuhan. Tuhan memutuskan kemuliaannya tidak perlu dikagumi jika itu tidak berkait dengan menjadi berkat bagi manusia. Enggak ada hal yang ada pada Allah yang Allah mau dipuji kecuali jika hal itu adalah sesuatu yang memperlimpah hidup manusia. Oh saudara, hal-hal seperti ini sangat mengagumkan. Kalau kita tanya berapa mulianya Tuhan, kita akan mengatakan kata-kata pun tidak cukup untuk mengekspresikan betapa mulianya Tuhan. Tapi saudara bisa mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan yang bisa kita nikmati, itulah yang Tuhan mau dikenal. Tuhan mau dikenal sebagai Allah yang memberikan berkat. Dan dari berkat yang Dia curahkan, Dia mau kita menyatakan pujiannya kepada Dia. Nah, itu sebabnya ketika Allah Bapa bertanya, siapa bisa menjadi pemimpin di dunia? Siapa bisa menggantikan aku, mewakili aku? Siapa yang boleh menjadi pemimpin atas seluruh umat manusia? Dan surga tidak ada calon. Saya tidak tahu bagaimana mereka bikin data ya. Mungkin ada komputer yang jauh lebih canggih dari kita. Pasti bukan Apple computer. Mungkin Duren computer. Jadi Duren, lambang duri yang sudah terbelah. Lalu mereka cari data. Cek, 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 cek. Siapa yang layak jadi pemimpin? Satu-satu di scroll, gagal. Waktu Yohanes ikut ngintip, loh kok gagal semua? Yohanes mulai sedih. Apakah ini berarti ketidakadilan akan terus terjadi? Apakah ini berarti dunia sudah dilepas oleh Tuhan? Apakah berarti Tuhan bilang ya sudahlah, saya biarkan bumi, biar rusak, biar hancur. Apakah berarti manusia tidak ada harapan? Nah, ini yang jadi bebannya Yohanes. Karena ketika Yohanes tulis Wahyu, dia tulis di dalam kondisi di mana Asia Minor, Turki dikacaukan oleh pemerintahan Romawi yang jahat. Ini sebelum pemerintahan Romawi jadi Kristen ya, ini abad pertama akhir, abad 2 awal. Nah, pemerintahan waktu itu dipimpin oleh seorang bernama Domitian. Dan Domitian mau salah satu patung yang disembah adalah patung kaisar dan keluarganya. Nah, ada bust, patung dada ke atas ya, dari kaisar dan keluarganya mesti disembah. Orang mesti berdoa, engkau mau berdoa kepada berhalamu terserah, tapi tambahkan kaisar ke dalam dewa-dewamu. Wah, ini nggak bisa ditaati oleh orang Kristen. Orang Kristen nggak mau munafik. Maka ditanya, maukah kamu taruh patungnya kaisar di rumahmu dan berdoa kepada dia? Maukah kamu taruh ini di tempat kamu ibadah? Orang Kristen bilang tidak. Mungkin kita bisa sarankan, sudah bilang iya dulu tapi pura-pura aja. Bilang iya terus masukkan ke toilet. Tapi orang Kristen bilang gak bisa, kami gak bisa dianggap sebagai penyembah kaisar. Kalau kami bilang oke, langsung seluruh Romawi mencap kekristenan adalah penyembah kaisar dan Kristus. Nanti Kristus jadi sama dengan kaisar. Kami tidak punya Kristus yang lain selain Yesus. Kami tidak punya kaisar lain selain Tuhan kami. Ini kalimatnya orang Kristen, ini juga kalimat dari banyak teolog di abad yang ke-20. Waktu itu Hitler menyatakan dirinya penyelamatnya Eropa. Dia adalah Kristusnya Eropa. Wah, teolog-teolog ini mengatakan kami tidak punya Kristus yang lain selain Yesus. Dan mereka tambahkan kalimat yang bikin marah dari pemerintah Hitler. Dan mereka bilang kami tidak punya Führer yang lain selain Yesus. Hitler bukan Führer kami. Wah, ini provokatif sekali. Nah, maka di dalam abad yang pertama orang-orang Kristen menolak menyembah patung kaisar. Dan mereka dianiaya dengan sangat. Ada yang dibakar, ada yang ditaruh di tempat seperti panggangan, di bawahnya ditaruh bara. Penderitaan yang dialami begitu mengerikan. Sehingga Yohanes pikir kalau Tuhan sudah tidak mau menyatakan keadilan, maka siapa jadi pembela kami?
Siapa yang akan hentikan penganiayaan? Siapa yang akan hukum kaisar? Siapa yang akan hukum tentara yang jahat? Tuhan, Engkau yang harus membela kami. Tapi ketika Tuhan membela, Tuhan bilang, siapa jadi manusia mewakili saya? Enggak ada yang layak. Itu sebabnya Yohanes menangis. Saudara, di dalam kitab suci tangisan itu sangat penting untuk diselidiki. Waktu Yesus menangis kita cari tahu kenapa. Waktu Yohanes menangis kita cari tahu kenapa. Yohanes menangis, dia putus asa. Jika Tuhan tidak angkat pemimpin, maka orang Kristen akan dihabisi di bumi. Tapi ternyata malaikat menghibur dan mengatakan jangan takut. Pemimpinnya bukan dari database sejarah. Bukan dari sejarah dunia yang berisi orang-orang hebat. Pemimpinnya ada di dalam pilihannya Tuhan. Maka waktu Yesus maju, di sini kita melihat relasi Tritunggal adalah relasi yang sangat menyatakan kasih kepada manusia. Karena kita melihat yang disorot dari pribadi kedua bukan besarnya kuasa dia, bukan hebatnya dia, bukan mujizat yang dia kerjakan. Tapi yang disorot dari pribadi kedua adalah besarnya kerelaan berkorban bagi manusia. Inilah yang membuat dia menjadi pemimpin, maka dia datang dengan bekas luka. Saudara, salah satu yang jadi tradisi Kristen adalah bahwa semua luka dalam tubuh manusia akan diperbaiki oleh Tuhan. Saudara yang badannya tidak sempurna karena ada cacat atau yang lain, di dalam tubuh kebangkitan tidak ada lagi cacat. Tidak ada lagi orang dengan gangguan di dalam fisik. Gak ada lagi orang pakai kacamata. Maka saudara, nanti saya sarankan di Langit dan Bumi yang baru, jangan buka bisnis kacamata. Kecuali kacamata fashion mungkin masih bisa, saya nggak tahu masih perlu atau enggak. Tidak ada lagi orang yang cacat, tidak ada lagi orang yang ada bekas luka. Ada seorang pernah tulis pertanyaan ditanya jawab di GRI Bandung. Pak, kalau orang meledak di pesawat, lalu nanti bangkit, apakah masih berupa serpihan? Ngeri banget ini pertanyaan. Yang nanya psikopat atau apa? Lalu ya saya mengatakan, loh semua orang kalau mati akan terurai. Lalu kalau kita bangkit berdasarkan keadaan terurai, itu bukan bangkit dong namanya. Maka Tuhan akan perbaiki semua luka. Tuhan akan perbaiki seluruh kondisi fisik kita, kecuali bekas lukanya Yesus. Kenapa bekas luka Yesus dibiarkan tetap ada? Karena itu lambang kemuliaan dia. Inilah yang membuat dia membuktikan diri, bahwa dirinya setara dengan Bapa, dirinya sama dengan Allah. Maka saudara, ketika Agustinus berbicara tentang Tritunggal, ada yang tanya sama Agustinus, kalau sang anak satu substansi dengan Bapa, hal apa yang paling menunjukkan itu? Agustinus tanpa ragu menjawab, kasihnya. Kasih dari sang anak setara dengan kasih dari sang Bapa. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah kasih dan substansi Allah adalah kasih. Bapa punya kasih yang besar yang tidak akan disamai oleh siapapun kecuali oleh sang anak. Maka kalau engkau mengatakan sang anak lebih rendah dari Allah Bapa, ini akan kacau karena engkau hanya mungkin mengerti besarnya kasih Bapa melalui Kristus. Jadi kalau Kristus tidak setara dengan Bapa, maka kita tidak akan mengenal Bapa. Bagaimana tahu Allah Bapa mengasihi? Karena Allah Bapa rela berkorban. Bagaimana tahu dia rela berkorban? Karena kan bukan dia yang inkarnasi. Sang Kristus lah yang berinkarnasi. Kenapa Kristus berinkarnasi? Karena dia mencintai kita. Seberapa besar cinta Kristus kepada kita sehingga dia rela inkarnasi? Sebesar cinta kasihnya Bapa kepada kita. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Allah itu satu adanya secara substansi. Karena cinta kasih Yesus menunjukkan cinta kasih Bapa. Dan Bapa mengatakan, karena engkau punya cinta kasih kepada manusia sebesar saya, maka engkaulah yang berhak menerima gulungan kitab ini. Dan Kristus menerimanya dan seluruh surga memuji dia. Engkau layak menerima harta, menerima pujian, menerima hormat, menerima semua sembah sujud dari manusia. Karena engkau sudah membayar lunas bangsa-bangsa dengan darahmu. Ini kalimat yang sangat indah dan penuh dengan anugerah. Tuhan Yesus menjadi raja karena dia menjadi korban. Tuhan Yesus menjadi pemimpin karena dia sama dengan Bapa di dalam mengasihi manusia. Dan Bapa melihat dirinya dinyatakan dengan sempurna oleh sang anak. Itulah sebabnya dia ditinggikan. Maka saudara tidak bisa melihat relasi Tritunggal di dalam kondisi statis. Seorang jenius dari Amerika namanya Jonathan Edwards. Saya baru baca satu artikel tentang Edwards dari satu orang yang mungkin tulis itu di tahun 2023. Dia mengatakan, orang ini yang mengatakan, di tahun 90 dia riset tentang Edwards. Dan dia mengatakan Jonathan Edwards adalah teolog yang paling brilian di Amerika. Sekarang dia tahun 90. Udah pikir-pikir, mungkinkah di dalam waktu beberapa puluh tahun ke depan, mungkin 20 atau 30 tahun ke depan, orang akan berubah pikiran? Lalu dia sekarang menulis di tahun 2023 dan dia mengatakan enggak ada yang merubah posisi ini. Jonathan Edwards tetap dianggap sebagai teolog terbesar yang pernah dihasilkan Amerika.
Nah, ada yang mengatakan dia itu Agustinusnya Amerika. Saudara, kalau suka Agustinus pasti akan suka Jonathan Edwards. Kalau suka Jonathan Edwards pasti akan suka khotbah saya. Nah, maka waktu Jonathan Edwards merenungkan tentang Tritunggal, dia mengatakan tidak ada orang boleh berspekulasi tentang Tritunggal. Dan Allah Tritunggal tidak bisa dikagumi dan dipahami kecuali di dalam relasinya dengan manusia. Nah, maka dia baik ini dalam teologi ada pembagian dua ya, yaitu Allah Tritunggal secara ontologi atau ad intra. Ad intra berarti Allah Tritunggal di dalam dirinya, diri Tritunggalnya sendiri. Lalu ada yang namanya economical trinity atau ad extra. Ad extra berarti Allah Tritunggal di dalam relasinya dengan bumi. Nah, mana yang utama, mana yang kita jadikan turunan? Biasanya para teolog akan mengatakan Allah Tritunggal ad intra di dalam dirinya sendiri. Ini menjadi basis bagi relasi Allah kepada dunia. Tetapi Edwards mengatakan enggak. Relasi Allah kepada dunia yang bisa membuat kita mengerti Allah di dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana Allah Tritunggal berelasi kita enggak tahu. Lalu bagaimana bisa mengerti? Kalau kita mengerti bagaimana Allah Tritunggal berelasi di dalam kaitannya dengan kita. Bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja sama untuk keselamatan kita. Bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyatakan diri waktu dia berurusan dengan kita. Inilah yang membuat kita mengetahui Allah Tritunggal di dalam dirinya sendiri. Nah, ini pikiran yang merombak ya. Karena biasanya orang mulai dari diri Allah ke dalam ciptaan. Sekarang Edwards mengatakan cara Allah deal dengan ciptaan. Ini membuat kita mengerti Tritunggal di dalam dirinya sendiri. Lalu apa yang kita lihat di dalam Tritunggal dalam relasinya dengan dunia? Edwards mengatakan kemuliaan, nothing but glory. Setiap kali merenungkan tentang Allah hanya ada satu kata yang akan saya panjatkan, itu betapa mulianya Engkau. Ketika dia memutuskan untuk mengampuni kita, kita berespons betapa mulianya Engkau. Ketika dia menunjukkan kasihnya, kita kagum dan mengatakan betapa mulianya Engkau. Lalu apa itu mulia? Edwards mengatakan mulia gak bisa lepas dari kekudusan. Mulianya Tuhan berarti hanya dia yang punya itu, yang lain gak. Hanya dia yang punya kualitas setinggi itu dan yang lain tidak. Berarti hanya Tuhan yang punya kualitas cinta kasih sebesar itu, yang lain tidak. Maka saudara jangan tertipu. Tidak mungkin saudara dicintai dengan cinta dengan derajat yang sama dengan derajat Tuhan mencintai saudara. Anak-anak muda jangan gampang ditipu. Jangan cinta pacarmu lebih dari cinta Tuhan. Orang-orang yang sudah menikah jangan ditipu. Jangan cinta anakmu lebih daripada cinta Tuhan. Jadi saudara bilang, loh kok yang sudah nikah cinta anak bukan cinta pasangan? Karena banyak kali orang yang sudah menikah lebih cinta anak daripada pasangan. Bertobatlah. Yang sudah menikah jangan cinta pasangan, jangan cinta anak lebih dari cinta Tuhan. Karena yang mencintai engkau lebih dari Tuhan gak mungkin ada. Yang mencintai engkau setara dengan Tuhan gak mungkin ada. Yang mencintai engkau dengan cinta yang belajar dari cinta Tuhan, itu cinta yang sejati. Jadi orang tidak mengenal Allah mustahil mencintai. Orang yang mengenal Allah ada potensi belajar cinta kasih dari Allah. Nah, ini yang dikatakan Edwards. Jadi waktu melihat cinta Tuhan, kita langsung bilang betapa mulianya engkau. Kenapa mulia? Karena derajat dan kualitas cinta seperti ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Gak ada yang lain yang setara, mendekat bahkan dengan cinta kasih ini. Nah, itu sebabnya Yesus memerintah. Kenapa dia memerintah? Apakah karena dia secara ontologi adalah anak Allah? Wajar dong, Bapa raja, anak juga raja kan? Ini mirip dengan dinasti, politik dinasti. Ini saya lagi gak singgung pemilu atau apapun loh ya, ini mengalir gitu aja. Politik dinasti dari kerajaan. Kalau Romawi, satu orang jadi kaisar, nanti dia angkat anaknya jadi penerus. Bukankah ini hal yang wajar? Seorang punya perusahaan, diangkat anaknya jadi penerus. Seorang punya pabrik, diangkat anaknya jadi penerus. Apapun anaknya yang diangkat. Maka kita asumsikan Bapa juga sama. Dia angkat Yesus karena ini anak Allah kok. Tapi ini enggak benar. Yang dikatakan di dalam kitab suci, sang Bapa mengangkat sang anak karena sang Bapa melihat di dalam diri sang anak ada cinta dia yang diekspresikan dengan penuh. Dan ekspresi penuh dari cinta Bapa adalah kerelaan disalib. Yesus rela disalib, menunjukkan dia punya cinta sebesar cinta Bapa. Dan hanya setelah Yesus disalib, perhatikan ini ya. Hanya setelah Yesus disalib, dia mati dan bangkit. Barulah sang Bapa memberikan tahta kepada dia. Dia tidak otomatis dapat. Ini mungkin bikin kita kaget, loh kok begitu, kan sama-sama Allah. Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kan ketiganya adalah Allah, benar. Tapi Allah Bapa berniat memberikan bumi kepada manusia. Siapa manusia yang berhak memerintah? Tadinya Adam, Adam gagal. Lalu siapa pengganti Adam? Siapa penerusnya? Belum ada sampai Kristus datang. Dan Allah Bapa tidak memberikan tahta ini langsung ketika Yesus lahir. Tidak memberikannya langsung ketika Yesus ada di bumi. Waktu Yesus ada di bumi, dia hidup seperti orang miskin biasa. Dia tidak punya kuasa, dia dihina orang, dia dianggap penyesat. Dia diperlakukan seperti orang miskin yang tidak ada hak. Dan Allah Bapa seperti tidak bertindak.
Dia tidak menyerahkan tongkat pemerintahan pada waktu itu. Dia tunggu sampai anaknya membuktikan cinta kasih dia sama dengan cinta kasih Bapa. Dengan sang anak rela mati di kayu salib. Baru setelah dia bangkit, domba yang seperti disembelih ini diberikan takhta dan dia memerintah selama-lamanya. Only then, hanya ketika itulah dia dipuji dan ditinggikan oleh makhluk surgawi. Nah, maka saudara, kita ini dapat satu kritikan dari Tuhan tentang sejarah. Sejarah manusia sudah sering salah catat. Yang dicatat dalam sejarah seringkali orang-orang yang harusnya dilupakan. Apalagi di abad 20, di abad 21 yang masuk catatan sejarah orang-orang bodoh yang gak layak jadi pemimpin manusia. Sekarang orang-orang terkenal adalah aktor, aktris, penyanyi dan lain-lain. Orang-orang kualitas rendah yang gak layak menjadi pemimpin. Yang masuk dalam catatan sejarah akan Tuhan hapus. Ini catatan kacau dan ngawur. Tapi siapa yang diingat oleh Tuhan, yaitu Kristus yang menjadi raja karena dia rela mati, dan orang-orang yang rela melayani Kristus. Inilah yang akan menjadi catatan baru sejarah di dalam pikirannya Tuhan. Maka biarlah saudara dan saya bukan masuk catatan sejarahnya dunia, tapi masuk catatan sejarah yang sesuai dengan hati Tuhan. Biar kita dicatat oleh Tuhan sebagai orang yang cinta Kristus. Biar kita dicatat oleh Tuhan sebagai orang yang melayani Kristus. Biar kita dicatat oleh Tuhan sebagai orang yang mengatakan kepada Kristus, engkau layak menerima puji-pujian, hormat, harta, dan segala kemuliaan karena engkau sudah menebus umatmu. Nah, kiranya ini menjadi berkat bagi kita, bagaimana Tritunggal dipahami di dalam kaitannya dengan sejarah manusia. Nanti di pertemuan yang berikut kita bahas dari aspek yang lain berkait dengan doktrin Tritunggal. Setelah firm di dalam pengertian ini, baru kita mengeksposisi Injil Markus di kebaktian pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk diberkati dengan pengenalan yang besar akan Tuhan kami, yang membuat kami makin kagum kepada Dia. Sungguh ya Tuhan, kemuliaan-Mu hanya Engkau yang miliki, cinta kasih-Mu hanya Engkau yang mampu nyatakan, dan kerelaanmu berkorban hanya Engkau yang miliki. Tapi kami ingin menjalankannya, menjadikan Engkau teladan dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak mungkin sama dengan Tuhan, tapi kami ingin menjadi pernyataan Tuhan yang sementara di dunia ini, sehingga Tuhan dimuliakan. Biarlah hidup kami mencerminkan Kristus, dan apa yang Allah sudah lakukan bagi kami perlakukan juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah cinta kasih dan pengorbanan Kristus mendorong kami untuk mencintai Dia dan melayani sesama kami. Tolonglah kami hidup di dalam dunia ini, tapi biarlah kami tidak konfirm ke sejarah dunia. Biarlah kami mau mengkonfirm hidup kami sesuai dengan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.